Oke, baik Bapak Ibu, selamat siang. Apa kabar semuanya? Oke, tahun 1998 Indonesia pernah mengalami krisis sampai terjadi jarah-jarahan ya. Setelah itu, tahun 2008 ternyata dunia mengalami krisis seperti kita tahu di Amerika, krisis subprime mortgage. Nah, di tahun 2008 saya bertemu kepada teman saya, seorang teman saya yang terjun di dunia trading seperti ini. Saya mau belajar sama dia. Pertama kali dia bertransaksi memakai uang modal nggak cukup banyak, ya dia diberikan oleh orang tuanya sebesar $10.000, kurang lebih seperti itu 100 juta. Transaksi pada bulan pertama, kondisi keuangannya dari 10.000 berubah, Bapak Ibu. Kira-kira berubah menjadi berapa? Bulan pertama dia transaksi berubah, kira-kira berubah jadi berapa? Dari 10.000. Berapa? Dari 5.000. Oke, ada lagi yang lain? Pak Yanis? Jadi 100.000, Bapak? Dari 20.000. Berubah keadaan jadi menjadi 20.000. Benar, Pak? Siapa? Pak Susanto ya. Lah, bulan kedua dia transaksi lagi. Saya lihat, benar-benar dengan mata kepala saya. Ya, bulan kedua dia transaksi lagi. Kondisi keuangannya makin berubah. Dari 20.000 kira-kira menjadi berapa? Berapa? 25.000. Ibu, Pak Andre? Habis, oke. Bapak? Menjadi 1.000, oke. 2 bulan kemudian uangnya kembali berubah menjadi 30.000. Ya. Bulan ketiga dia bertransaksi secara memiliki strategi lah, bla bla bla. Kondisi uangnya makin berubah. Kira-kira berubah menjadi berapa? 50.000, luar biasa. Berapa lagi? 60.000. Oke. Ternyata di bulan ketiga uangnya menjadi 0. Menjadi 0. Ya, itu dinamakan sebagai, ternyata setelah saya pelajari itu adalah namanya beginner luck. Apa? Beginner luck. Beginner luck. Beginner luck. Ya, beginner luck. Ya, beginner luck. Ya. Ya, beginner luck. Nah, lantas akhirnya saya dari situ saya belajar. Saya soalnya tipenya adalah saya nggak mau belajar dari kegagalan diri saya, tapi saya maunya belajar dari kegagalan orang lain. Betul. Kita harus belajar dari kegagalan orang lain. Ngapain kita belajar dari kegagalan diri kita? Itu salah. Itu petuah yang sesat. Kita harus belajar dari kegagalan diri, itu petuah yang sesat. Ya. Nah, akhirnya saya belajar, akhirnya menemukan beberapa strategi yang bisa kita pakai untuk kita bisa mendapatkan dashboard dari trading emas. Ya. Nah, sebelum saya sampaikan strategi-strategi saya, jadi saya harus menyampaikan himbauan pemerintah ya mengenai bisnis trading ini. Ya. Yang pertama, katanya pemerintah nih ya, perdagangan saham, komoditi dan forex atau mata uang asing serta kontrak berjangka memiliki tingkat risiko yang tinggi dan belum tentu cocok untuk semua investor. Ya, ada kemungkinan bahwa Anda bisa kehilangan sebagian atau seluruh dari modal investasi Anda. Jangan investasikan uang yang Anda tidak sanggup untuk menanggung kerugian. Ya, kalau kita lihat di sini, ya, perdagangan saham memiliki tingkat resiko yang tinggi, tapi bukan beresiko tinggi. Jadi ada bahasa yang memang patut kita cermati antara resiko dengan beresiko. Kalau beresiko udah pasti, tapi kalau resiko belum tentu. Ya, resiko itu adalah uncertainty outcome, ketidakpastian terhadap hasil. Benar? Resiko itu hanya ketidakpastian terhadap hasil. Ketidakpastian terhadap hasil negatif atau bisa juga ketidakpastian terhadap hasil yang positif. Winner always calculate the risk. Nah, jadi di sini resiko itu datang dari ketidaktahuan terhadap apa yang sedang Anda lakukan. Benar? Jadi kalau Anda melakukannya tidak tahu, pasti akan menjadi resiko tinggi. Tapi kalau kita tahu atau belajar dengan yang sudah memiliki pengalaman, pastinya kita akan setidaknya bisa mengikuti hasilnya. Ya? Setuju ya? Oke, lanjut. Nah, tidak ada representasi yang dibuat bahwa setiap account akan atau mungkin untuk mencapai keuntungan yang sama dengan yang dibahas dalam strategi ini. Ya, karena saya pernah dikomplain sama orang. Pak Fahmi, saya komplain. Pak Fahmi ngasih tahu strategi ini, ternyata hasilnya nggak sama, Pak. Kenapa, Pak? Pak Fahmi ngasih tahu katanya hasilnya kemarin bisa untung 1.000 sampai 2.000 dolar. Terus, Bapak emang kenapa rugi? Enggak, Pak, saya 4.000 dolar. Oh, terima kasih, Pak, atas kejujurannya. Ya gitu ya. Juga kinerja masa lalu dari metodologi perdagangan tidak selalu menunjukkan atau menjamin
hasil di masa yang mendatang. Ya, setiap informasi yang disajikan adalah benar-benar bertujuan hanya untuk edukasi. Anda harus menyadari atau mengetahui semua resiko yang terkait dengan perdagangan. Setuju ya? Oke. Yang terakhir, jika Anda memiliki keraguan, sebaiknya Anda bertemu atau mencari nasihat dari individu yang kompeten seperti financial planner, ya. Pandangan dan pendapat yang disajikan tidak mewakili pendapat dari PT Monex Investing Futures. Nah, setelah itu Bapak Ibu, akhirnya saya coba cari penyebabnya apa sih? Penyebabnya apa ya kira-kira? Ada orang yang bilang bahwa, wah, bisnis di dunia trading ini, udahlah lo 100% pasti rugi. Benar Pak? Ya, pasti rugi. Saya tanya lagi, kalau saya bisa bawa yang untung kepada Bapak, kira-kira Bapak mau minta bagian berapa? Dia bingung jawabnya. Jadi semua orang yang untung diam. Ya, yang rugi keluar-keluar. Seperti itu. Ya. Benar kira-kira? Seperti itu ya. Kita pun juga seperti itu mungkin nantinya. Ya. Nah, ternyata saya mencari alasannya. Kenapa 95% trader itu kehilangan uang? Ya. Yang pertama, itu mindset. Mindset terhadap bisnis ini. Ya. Pemahaman yang keliru terhadap bisnis ini. Bahwa bisnis ini adalah salah satu tujuan kendaraan. Satu-satunya tujuan kendaraan untuk bisa mencapai kekayaan dengan cara cepat. Ya. Bahkan bisnis lilin pun kalah. Nah, ya, bisnis lilin tahu nggak? Ya. Ya, Bapak yang jalan kayak aja lilinnya. Ya. Ya. Nah, yang kedua, mendengar pendapat orang lain. Ya, di sini ada yang temannya trading saham? Ada nggak? ada atau yang temannya trading seperti ini ada? Nggak ada. Siapa di sini udah pernah trading Pak? Bantu saya. Antum angkat tangan. Udah pernah trading? Trading apa Pak? Oh, gue mau forex. Pak Andre? Trading. Tuh kan, ditanya trading aja, malu-malu, apalagi ditanya untung atau ruginya. Kan, seperti itu kan, ditanya trading aja malu-malu nih, nggak ada yang mau ngomong. Ya, mendengar pendapat orang lain. Besok kira-kira saham Telkom mau naik atau mau turun? Mau naik loh, gini. Oke deh, buy saham Telkom. Tiba-tiba turun 15%. Nah, ya kan? Karena nggak mengerti. Ya kan, nggak mengerti. Jadi itu alasannya. Lalu yang ketiga, tidak memiliki trading plan. Oke? Jadi tidak memiliki apa? Tidak memiliki trading plan. Trading plan itu kapan kita mau melakukan transaksi. Mau beli atau mau jual. Di saat kondisi pasar seperti apa. Ketika memang sudah entry, sudah masuk beli, target profitnya mau di mana. Ya? Target stop loss-nya mau di mana. Seperti itu kan? Ya. Nah ini, banyakkan orang, investasi, trading. Oke, masuk beli saham. Jebret. Naik, ambil. Masuk lagi beli saham, naik, ambil. Masuk lagi beli saham, naik, ambil. Masuk lagi, harganya turun. Kok lo nggak cut loss? Buat long term bro. Buat long term bro. Nah, gimana sih ya? Nggak mau cut loss. Berarti apa? Cenderung harus selalu untung. Akhirnya malah untung. Itu, simpelin aja. Ini doang. Yang terakhir, yang 5, kudis. Ya. Kurang disiplin dan serakah Pak Yones. Greedy. Ya, ketika lagi transaksi, sudah untung 10 juta floatingnya nih. Bisa ada bisikan setan. Bisa 15 juta, tadi dulu. Ya, ternyata turun lagi Pak. Turun menjadi 8 juta. 8 juta. Ntar deh kalau 9 juta gua ambil. Ya, naik Pak 9 juta. 9 juta bener. Masa sih 10 jutanya nggak ada? Masa 10 jutanya nggak ada? Ya, naik lagi 10 juta. Tadi dulu bro, 15 juta ada lagi. Akhirnya turun lagi ke 7.000. Oke. Ntar 8.000 gua keluar. Ya, 8.000 dikasih. Masa sih 8.500 nggak ada? Ya kan? Akhirnya ke 5.000, akhirnya menjadi balik rugi. Gitu. Rugi, tahan dulu. Oke? Jadi ini adalah orang-orang yang tidak memiliki tujuan. Ya, bahkan ada orang yang bilang, bro, sis, kita kalau hidup credit flow, betul nggak? Tapi tahu nggak prinsipnya air mengalir? Prinsip air mengalir adalah dari dataran tinggi ke dataran rendah. Jadi kalau Anda di flow, berarti Anda menuju ke tahap yang oke? Ya, setuju ya? Tepuk tangan buat kita semua dong. Nah, oke, mengapa saya ingin share strategi ini Bapak Ibu? Ya.
Banyak yang bilang, lu kok memang lu punya, mesti untung, ngapain lu cerita-cerita ke orang? Memang benar, saya juga nggak ceritain semua nanti juga. Ya kan? Cuma ada beberapa hal aja. Tapi saya punya prinsip seperti ini, yang kemungkinan juga saya rasa juga Bapak Ibu juga setuju. Karena kenapa? Prinsip saya adalah karena saya percaya bahwa kita bisa mendapatkan apapun dalam hidup yang kita inginkan jika kita bisa membantu cukup banyak orang untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Setuju nggak? Betul kan? Nah, lalu yang kedua, jadi jika kita bisa membantu banyak orang agar bisa mendapatkan peluang penghasilan baru dari dunia trading ini, maka saya percaya kita pun akan semakin dimudahkan untuk mendapatkan hasil yang baik dari strategi trading yang akan kita pelajari bersama saat ini. Itulah prinsip saya. Amin. Ayo pulang ya. Nah, step yang pertama Bapak Ibu, kita harus mengerti dulu. Jadi di sini saya ada 3 step. Step yang pertama adalah kita mengetahui dulu yang namanya candlestick. Candlestick ini adalah grafik pergerakan harganya. Kita harus mengerti dulu mengenai candlestick, pemahaman dasar ya. Saya tidak bisa kalau kita belajar secara full pengalaman saya saat ini ya, mungkin kita 24 jam nggak selesai tanpa break. Bisa seperti itu ya. Nanti kita ada step kedua. Step kedua adalah knowing the best entry. Kapan waktu yang tepat untuk masuk posisi. Dan yang terakhir yang paling penting adalah knowing management concept. Ya, siapa bapak dunia trader saham, investor saham siapa? Warren Buffett. Warren Buffett pernah nggak kasih planning buy di sini, stop di sini, taking profit di sini? Pernah. Nggak pernah. Tapi Warren Buffett memiliki konsep manajemen yang dia tidak berikan. Nah, Bapak Ibu pastikan sampai selesai, saya akan memberikan satu buah konsep manajemen yang orang lain belum miliki. Ya, saya memanfaatkan metode naik turunnya harga. Ya, kalau kita perhatikan harga itu bergerak seperti elevator dalam dunia growth ya Pak ya, forex.
Perkenalkan, nama saya Bambang Subiantoro. Saya berkenalan dengan Monex berawal dari ketertarikan saya terhadap seminarnya Pak Tung Desem yang berjudul Financial Revolution, kira-kira bulan September 2014. Sebelumnya memang saya sudah ketemu Pak Tung, tapi sudah cukup lama, 5 tahun yang lalu. Nah, kemudian dari seminar bulan September 2014, kami berkenalan dengan Monex yang memang juga direkomendasikan oleh Pak Tung, di mana memperkenalkan kepada saya yang namanya Gold Trading Revolution ya. Nah, kemudian saya tertarik dan saya masuk cukup baik dengan segala perhitungan. Saya mengambil keputusan untuk masuk, dan kalau dihitung dari bulan September saya masuk untuk mulai trading itu kira-kira November awal 2014, dan sampai sekarang puji Tuhan ya, alhamdulillah dari bulan ke bulan hasilnya sangat menggembirakan, sudah mencapai 40% kira-kira sampai dengan Maret 2015. Dan ada ketertarikan lebih lanjut, ada menambah deposit maksud saya, investasinya ditambah tapi tetap di NTL Trading Monex ini, saya kira demikian. Terima kasih. Hai, nama saya Sally. Saya salah satu mahasiswa dari Trisakti, dan saya mengetahui workshop trading emas ini pertama dari papa saya, karena dia sudah terjun duluan di trading selama kurang lebih setengah tahun, dan setelah melihat keuntungan yang didapat oleh papa saya jadi tertarik dan saya juga mau membuka account di sini. Tapi sebelumnya saya ingin tahu dulu seluk-beluk segala macam dari trading emas ini. Setelah 2 hari saya ikut workshop, hari kedua saya langsung buka account dan hasilnya sangat memuaskan. Dalam waktu 30 menit saya bisa mendapatkan keuntungan 1,3 juta. Itu hasil yang sangat bagus ya, apalagi untuk memulai bisnis trading ini.